Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini, di hari yang baru ini, di pagi yang teduh ini, kasih kemurahan-Mu senantiasa menyertai, memberkati, dan selalu baru bagi kami setiap anugerah-Mu. Hati kami sungguh bersuka cita mensyukuri setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, menerima, dan mengerti serta melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, satu anugerah yang teramat besar di dalam kehidupan kita yang telah kita terima, yang telah dianugerahkan Allah kepada kita adalah anugerah pendamaian. Pendamaian Allah dengan dunia ciptaannya. Tuhan sendiri yang mendamaikan kita, seluruh manusia, seluruh ciptaan yang telah berdosa, yang hidup di dalam kegelapan itu, kepada dirinya yang maha kudus itu sendiri. Manusia dengan segala kelemahannya, dan manusia dengan segala apa yang ada padanya pun tidak mampu melakukan pendamaian dirinya kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena manusia itu sudah hidup di dalam dosa. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar, dan semua telah bercacat di hadapan Allah. Karena itu tidak ada satupun dari antara manusia, dan tidak ada hal apapun yang bisa dikerjakan oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya, untuk mendamaikan dirinya kepada Allah. Karena itu anugerah pendamaian itu semata-mata karya Allah, semata-mata karena inisiatif Allah, semata-mata karena peran Allah yang menghendaki itu sendiri. Bukan lagi dari kehendak manusia, tetapi dari kehendak Allah Bapa, supaya kita manusia ini beroleh keselamatan. Karena itu Dia telah memberikan dirinya, menyerahkan dirinya menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang telah mengasihi kita tanpa memandang latar belakang kita ini lagi, tetapi berangkat dari kasih Allah yang tanpa batas itu, berangkat dari anugerahnya yang telah mencintai kita tanpa alasan, tanpa mengapa, sehingga dari dirinya sendiri berangkatlah kasih karunia itu mendamaikan kita orang-orang yang berdosa ini kepada dirinya sendiri oleh pendamaian yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita semua, terlebih kita telah orang-orang yang telah percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, lihatlah dirimu hari ini adalah orang-orang yang terberkati.
Lihatlah diri kita, orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang telah diberkati. Lihatlah semua dunia ini adalah dunia yang telah diberkati karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kita, saya, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus itu sekarang dipanggil menjadi pelayan-pelayan pendamaian, menjadi pelayan-pelayan untuk memberitahukan kasih karunia kepada semua orang. Berita Injil, berita keselamatan itu sendiri, kita semua menjadi agen-agen pendamaian. Bahwa panggilan kita, panggilan saya, panggilan kita semua ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan menghadirkan damai bagi sesama. Jadi bukan pembawa keonaran, bukan pembawa keributan, bukan pembawa konflik, bukan pembawa kecarut marutan. Tetapi kita adalah agen-agen pembawa perdamaian, agen-agen yang menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas mulia ini adalah tugas yang harus kita lakukan bersama, semua satu dengan yang lain. Mari mulai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Mengenali diri sebagai orang yang telah ditebus Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang berharga, dan sebagai orang yang harus bersyukur setiap hari kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita saat ini. Lalu mulai dengan keluargamu, keluarga kita. Hadirlah sebagai manusia, sebagai sosok, sebagai pribadi yang menghadirkan damai di tengah-tengah keluarga kita. Jika engkau suami, hadirlah pembawa damai kepada istri, kepada anak-anakmu. Jika engkau seorang istri, hadirlah membawa damai kepada suamimu dan kepada anak-anakmu. Jika engkau adalah anak, maka hadirlah membawa damai bagi saudara-saudaramu dan bagi orang tuamu. Jika kita bertetangga, hadirlah menjadi pembawa damai bagi tetangga-tetangga kita, bagi kotamu, bagi provinsi ini, bagi negara ini. Karena apa? Karena kita semua adalah agen-agen pendamaian itu sendiri, melayani untuk menularkan damai itu. Jika Tuhan Yesus Kristus telah hadir dalam dirimu, jika Tuhan Yesus Kristus telah engkau terima di dalam hatimu, maka biarlah aliran damai itu, damai sejahtera itu dapat terpencar ke sekitarmu semua, agar wajah Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh dapat kita hadirkan bagi sesama. Lewat diri kita, Tuhan memakai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami betapa besarnya kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang mendamaikan kami manusia dunia yang telah berdosa ini kepadamu, kepada kekudusan-Mu, kepada anugerah-Mu, sehingga kami semua beroleh kasih karunia keselamatan yang kekal. Tuhan Allah, ajar kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui pimpinan Roh Kudus, agar kami dapat memahami diri kami yang telah Engkau tebus ini menjadi agen-agen, menjadi pembawa pendamaian bagi dunia sekitar kami. Tuhan Allah, ketika Engkau memanggil kami menjadi orang yang percaya, biarlah kami semua menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sebagai tugas panggilan orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah damai sejahtera-Mu, hikmat yang daripadamu diam di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua Tuhan dapat senantiasa memahami, mengerti dan melakukan kehendak-Mu bersungguh-sungguh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan satu hari ini. Kami mempercayakan tubuh, roh,
jiwa, napas hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Engkau mencukupkan segala apa yang perlu dalam kehidupan kami. Dan Tuhanlah yang menggenapi setiap harapan doa-doa kami. Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera itu boleh terjadi dalam hidup kami, boleh terjadi dalam keluarga kami, boleh terjadi dalam pekerjaan kami, boleh terjadi di dalam setiap harapan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, horas bagi kita semua.